Dalam seri ke-511 ini didukung oleh para pemain Idris Apandi sebagai Ramapati, Chris Urspon sebagai Rakuti, Malik sebagai Rawedeng, Harry sebagai Rayuyu, Rusli sebagai Rasemi, Mogan sebagai Rabanyak, Benny sebagai Rapangsa, Tato sebagai Ratanja, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Teman Rakuti dan teman-temannya itu mendadak terhenti ketika terdengar suara derap seekor kuda dari kejauhan. Dua orang itu merunduk di semak belukar. Aku benar-benar tidak setuju dengan cara Rakuti memperlakukan para tawanan. Siksaan itu sudah keterlaluan, sudah di luar batas-batas kemanusiaan. Mencambuk sampai kulit mengelupas, lalu luka-luka itu disiram dengan air cuka. Benar-benar keterlaluan. Apalagi kekejaman itu mereka perlihatkan di depan orang banyak. Bagaimanapun, kekejaman ini akan mengurangi simpati masyarakat terhadap martabat seorang pengalasan Winesuka. Oh, hal ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Aku harus bicara kepada mereka, karena ini menyangkut diriku juga sebagai seorang pengalasan. Hiya, hiya, hiya. Sepertinya Rasemi tidak mendukung petugas kita sebagai pengalasan dalam menyiksa tawanan. Rasemi, aku kira lebih baik kau bicara terus terang saja, supaya kita semua tahu apa yang menjadi keberatanmu. Iya, aku kira juga begitu. Aku setuju dengan apa yang dikatakan Rakuti. Karena kita harus menjaga kekompakan kita sebagai pengalasan, termasuk kau, Rasemi. Baik. Kalau kamu semua menginginkan kejujuranku, memang kesempatan ini yang aku tunggu-tunggu. Aku sungguh-sungguh tidak setuju dan sejalan dengan cara kalian memperlakukan para tawanan. Menurutku, siksaan yang kalian lakukan itu di luar batas-batas kemanusiaan. Apalagi penyiksaan itu dilakukan di depan orang banyak di alun-alun sana. Jadi kau tidak setuju kalau kami menyiksa para tawanan di hadapan orang banyak? Iya, karena perbuatan itu sebenarnya malah mengurangi simpati masyarakat terhadap kita. Ya, terhadap kita semua sebagai pengalasan. Hal itu hanya akan menurunkan martabat kita, Rakuti. Apalagi kita juga melihat rakyat yang menyaksikan penyiksaan itu untuk ikut menyiksa para tawanan. Menurutku, hal itu malah justru memperlihatkan kepada banyak orang, kepada masyarakat, bahwa kita setelah diangkat menjadi pengalasan Winesuka, kita benar-benar menjalankan kewajiban dan tugas kita. Rasemi, aku kira kau sudah tahu bahwa tugas pengalasan Winesuka adalah taat dan patuh menjalankan perintah Gusti Prabu Jayanegara dengan sepenuh hati dan keyakinan. Dan menumpas kerusuhan, khususnya di wilayah kota Raja Majapahit. Kau sangka siapa yang harus menumpas perusuh-perusuh itu? Kalau bukan kita. Ingat, Rasemi, mereka ingin membalas dendam. Balas dendam. Kalau hal itu kita biarkan, atau kita bersikap lunak, kita akan diinjak-injak. Iya, betul sekali, Rasemi. Para perusuh itu ingin menuntut balas atas anak saudara mereka yang mati dalam peperangan di Lamajang. Nah, kalau yang namanya balas dendam, tentu akan lebih kejam dan lebih sadis lagi dari yang kita lakukan sekarang terhadap mereka. Nah, sekarang siapa yang lebih dahulu? Para perusuh itu atau kita? Ternyata kita lebih cepat. Oleh karena itu, kesempatan ini jangan kita sia-siakan untuk menaklukkan mereka secara habis-habisan. Dan soal kekejaman, itu sudah tuntutan untuk orang-orang seperti mereka. Iya, tetapi itu bukan saja kejam, Rapangsa, tetapi kelewat kejam, sungguh kejam. Apalagi itu diperlihatkan di depan rakyat banyak. Ya, itu supaya menjadi contoh bagi siapa saja yang melihatnya. Supaya bagi mereka yang ingin membangkang kepada Gusti Prabu,
Mereka harus memperhitungkan kita, para pengalasan. Sebentar Rawedeng. Aku belum selesai bicara. Kau selalu memotong pembicaraanku. Yang membuat aku lebih tidak setuju lagi, Rawedeng, yaitu bahwa kalian melibatkan orang lain untuk ikut-ikutan menyiksa para tawanan itu secara paksa. Maksudmu melibatkan para penggawa kerajaan, prajurit, dan bahkan masyarakat yang menyaksikan? Iya. Bukankah itu malah kita mengajar mereka untuk berbuat sadis, berlaku kejam terhadap orang lain? Apakah itu baik? Iya, itu memang baik. Oh, karena aku mau menanamkan kepada mereka sikap benci terhadap perusuh, pembangkang. Tugas kita menjaga keselamatan Gusti Prabu, menjaga ketentraman istana, menjaga kewibawaan Gusti Prabu. Jadi aku pikir, kesempatan ini adalah kesempatan yang baik untuk melibatkan mereka, menanamkan sikap benci kepada para perusuh, dan menanamkan sikap yang penuh pengabdian kepada Gusti Prabu. Biasanya orang-orang yang melakukan kerusuhan, pembangkangan, itu adalah orang-orang yang berkasta rendah. Mereka berbuat begitu supaya mendapat perhatian. Orang yang tidak memiliki kemampuan berpikiran luas, pandangannya sempit. Cukup, Rawedeng. Aku tidak suka kalau berbicara menyinggung-nyinggung soal kasta. Maaf. Aku sama sekali tidak bermaksud untuk menyinggung dirimu, Rakuti. Pembicaraan hanya mau menanggapi sikap Rasemi. Pokoknya aku tidak mau mendengar lagi pembicaraanmu yang menyinggung-nyinggung soal kasta. Aku kira kalian sudah tahu dari kasta mana aku berasal. Jadi kalau pembicaraan kalian menyinggung soal kasta Sudra, itu berarti kalian hanya ingin menghina aku. Kalau tanggapanmu seperti itu, tidak bisa mengendalikan dirimu. Jelas sekali bahwa kau memang berasal dari kasta Sudra. Sebenarnya kau tidak layak menjadi seorang pengalasan. Jadi kau benar-benar hanya ingin menyinggung perasaanku, Rawedeng? Sudah cukup. Malah bertengkar. Kita berkumpul di sini bukan untuk berbicara soal kasta. Maaf, aku bukan membela Rakuti. Tetapi memang begitu bukan? Maksud pertemuan kita ini? Aku tidak membela siapa-siapa. Aku hanya ingin mengemukakan pendapatku untuk kebaikan kita semua. Untuk kepentingan kita semua. Aku tetap tidak setuju memperlakukan tawanan secara kejam di depan orang banyak. Dan mengenai kasta. Keluhuran hati seseorang tidak diukur dari tinggi rendahnya kasta, Rawedeng. Tetapi dari perilakunya. Biar setinggi apa kasta kalian, tetapi kalau dari cara kalian memperlakukan tawanan seperti itu, orang akan bisa menilai siapa kalian sebenarnya. Kalau begitu cara bicaramu, itu berarti kau menyinggung kami semua. Sekali lagi, aku tidak menyinggung siapa-siapa. Aku hanya mengatakan, kalau kita ingin mendapat simpati dari rakyat banyak, tunjukkanlah kelakuan kita sebagai seorang pengalasan. Nampaknya sedang terjadi ketegangan di sini. Persoalan apakah yang tengah kalian bicarakan ini? Rasemi tidak sependapat dengan kami dalam hal memperlakukan tawanan. Sementara kami semua menganggap hal itu sebagai tugas dan kewajiban sebagai seorang pengalasan. Lalu kira-kira apa maksud kedatanganmu, Ratanca? Sepertinya kau ingin mengutarakan sesuatu. Mahapatih menyuruhku untuk memanggil kalian semua. Beliau ingin bertemu dengan kita semua. Kita semua? Iya, kita semua. Kira-kira ada persoalan apa lagi yang ingin Mahapatih bicarakan, Ratanca? Aku sendiri belum tahu, Rakuti. Aku hanya disuruh memanggil kalian semua. Mungkin Mahapatih ingin bertanya soal nasib para tawanan. Daripada kita hanya menduga-duga tidak menentu, lebih baik kita menuju pendopo istana Kepatihan. Mahapatih sudah menunggu kita di sana. Mari, kita semua menghadapnya. Ketujuh orang pengalasan itu beranjak dari Palairung menuju pendopo istana Kepatihan. Dalam hati mereka masing-masing bertanya, ada keperluan apakah Gusti Patih memanggil mereka? Sementara Ramapati duduk di ruang pendopo dengan beberapa dayang-dayang, sedang menantikan bekas anak-anak asuhnya. Mari silakan. Terima kasih, Gusti Patih.
Apakah ada sesuatu yang penting sekali sehingga Gusti Patih mengumpulkan kami semua? Oh tidak, tidak ada hal yang penting. Aku hanya ingin duduk ngobrol saja dengan kalian semua. Apakah aku mengganggu tugas kalian? Apa yang sedang kalian kerjakan? Hamba mendapatkan mereka di balairung istana, Gusti Patih. Nampaknya mereka sedang mengadakan pertemuan. Oh, bagus. Bagus. Tapi apa yang sedang kalian bicarakan itu, Rakuti? Kami sedang membicarakan para tawanan perusuh itu, Gusti Patih. Oh iya. Apa yang kalian lakukan terhadap para tawanan itu? Untuk memberikan pelajaran kepada mereka, kami siksa di depan rakyat banyak, supaya semua orang tahu bahwa hukuman bagi kaum perusuh adalah hukum picis, disiksa secara kejam. Tetapi maaf Gusti Patih, hamba sama sekali tidak setuju dengan cara memperlakukan para tawanan seperti itu, Gusti Patih. Sebab cara perlakuan seperti itu hanya akan merugikan diri kita sendiri sebagai seorang pengalasa. Dalam hal ini, hamba tidak sependapat dengan Rasemi, Gusti. Karena yang kami kerjakan ini, selain memang merupakan tugas kami, juga sesuai dengan perintah Gusti Prabu, agar kaum perusuh itu ditumpas sampai mati. Oh, jadi itu yang sedang kalian bicarakan. Lalu bagaimana pendapat yang lain? Rawedeng, Rabanyak, Rapangsa, dan Ratanca. Gusti Patih, bagi hamba, segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas pengalasan akan hamba jalankan dengan sungguh-sungguh. Apalagi kalau tugas itu menyangkut perintah Gusti Prabu, menjaga martabat Gusti Prabu. Iya, hamba juga sependapat dengan Rawedeng, Gusti Patih. Jadi hanya Rasemi yang tidak setuju dengan kalian. Lalu Gusti, bagaimana pendapat Gusti sendiri? Baik-baik. Kalau kalian ini ingin mendengarkan pendapatku, aku kira sudah cukup lama kalian semua mendampingi aku sejak kalian masih prajurit dulu. Apa sewaktu kalian menjadi prajurit pernah terpikir bahwa suatu saat kalian akan naik pangkat, naik kedudukan dan posisi kalian? Mungkin saja ada yang mempunyai pikiran seperti itu. Sekarang apa yang kalian harapkan sudah terpenuhi. Pangkat, kedudukan, hidup mewah di dekat raja. Suatu cita-cita dan harapan yang diidam-idamkan setiap orang. Jabatan sebagai seorang pengalasan tidak sembarang orang bisa memperolehnya. Dan kalian patut bersyukur kepadaku, karena begitu Gusti Prabu Jayanegara mengangkat aku sebagai patih Hamangkubumi, sudah dengan sendirinya kalian, anak-anak asuhanku, ikut diangkat sebagai pengalasan Winesuka. Sekarang semuanya sudah kalian peroleh. Lalu untuk apa kalian bekerja sekeras itu? Bukankah kalian sudah mendapatkan apa yang seharusnya kalian peroleh? Bukankah kalian juga mempunyai dan membawahi begitu banyak prajurit? Kenapa harus kalian sendiri yang bekerja? Sementara pekerjaan itu bisa kalian limpahkan kepada prajurit kalian. Seharusnya kalian cukup puas dengan pangkat dan kedudukan yang sekarang ini. Karena pangkat kalian tidak mungkin akan naik lagi. Tidak mungkin. Apakah kalian mau menjadi patih? Atau bahkan menjadi raja? Oh, itu mimpi. Mimpi, itu mimpi. Lalu menurut Gusti Patih, tindakan apa yang sebaiknya yang harus kami lakukan, Gusti? Yang perlu kalian lakukan sekarang ini adalah memelihara kepercayaan yang sudah diberikan Gusti Prabu Jayanegara kepada kalian. Maaf, Gusti Patih. Bahwa apa yang kami lakukan selama ini merupakan langkah kami untuk tetap menjaga kepercayaan Gusti Prabu kepada kami.
tetap terpelihara dengan baik. Lalu tadi Gusti Patih juga mengatakan bahwa kami tidak perlu bekerja keras. Bagaimana mungkin? Dengan kerja keras itulah kami mau membuktikan kepada Gusti Prabu bahwa kami bersungguh-sungguh menjalankan kewajiban kami, Gusti. Maksudku, kalian jangan berlebihan. Aku pikir apa yang dikatakan Lasmi itu ada benarnya juga. Kekejaman yang kalian lakukan terhadap para tawanan itu memang sesuai dengan tugas kalian. Tapi ingat, bisa-bisa hal ini bisa merugikan diri kalian sendiri. Karena menimbulkan sikap antipati dari rakyat banyak terhadap kalian. Karena kekejaman itu kalian lakukan di alun-alun, di depan orang banyak. Nah, inilah yang aku maksudkan, bahwa kalian jangan terlalu berlebihan. Bukan hanya Rakuti yang tidak mengerti maksud pembicaraan Ramapati, tetapi juga Rawedeng, Rayuyu, Rabanyak, Rapangsa, dan Ratanca. Mereka bahwa tugas yang sudah mereka jalankan tidak mendapat dukungan dari Gusti Patihnya sendiri. Mereka menganggap apa yang ada di kepala Gusti Patihnya tidak sejalan dengan apa yang ada di kepala Gusti Prabu Jayanegara. Maaf, Gusti Patih. Apakah dengan berkata begitu berarti Gusti Patih sependapat dengan Rasemi? Oh, tidak. Bukan itu, tidak. Aku menganggap bahwa yang kalian lakukan terhadap para tawanan itu terlalu berlebihan, itu saja. Sedang Rasemi menganggap itu kelewat kejam. Sudah. Yang penting kalian ingat perkataanku ini. Jangan terlalu ngotot untuk bekerja. Kalian sudah hidup enak. Nikmatilah sepuas-puasnya. Apa yang sudah kalian peroleh ini, kalian tidak bisa menikmati kesenangan yang melebihi kesenangan seorang pengalasan. Sekarang kalian boleh pergi meninggalkan pendopo ini dan kembali ke tugas kalian. Rayuyu. Iya. Bagaimana mungkin Gusti Patih mempunyai pikiran yang berbeda dengan Gusti Prabu Jayanegara? Hah? Padahal yang kita jalankan ini adalah perintah Gusti Prabu. Aku sendiri juga tidak mengerti arah pembicaraan Gusti Patih. Iya. Ketika aku tanya, apakah Gusti Patih sependapat dengan Rasemi? Jawabnya tidak. Tetapi kalau mendengar dari isi pembicaraannya, sudah jelas Gusti Patih mendukung pendapat Rasemi. Mungkin saja Gusti Patih mau menunjukkan bahwa beliau tidak memihak kepada siapa-siapa. Ya, itu mungkin saja. Tetapi yang membuat aku heran, Gusti Patih malah berkata kita tidak perlu bekerja keras. Bagiku itu keliru. Karena tugas-tugas yang ditugaskan Gusti Prabu kepada kita menuntut suatu kerja keras, bukan asal-asalan. Ya, kalau begini keadaannya, lalu siapa yang harus kita dengar? Setelah pertemuan dengan Ramapati, mereka kembali bicara mengenai isi pertemuan itu. Dalam pembicaraan mereka, akhirnya mereka menarik kesimpulan bahwa Ramapati sependapat dengan Rasemi. Oleh karena itu, ia tidak mendukung tugas-tugas yang mereka lakukan, juga bertentangan pendapat dengan Gusti Prabu. Mereka membaca sepertinya ada yang tersembunyi di balik Ramapati dan Rasemi. Tapi bagi Rasemi sendiri, dia pun melihat sesuatu di balik kata-kata manis Ramapati. Malamnya Rakuti resah tidurnya. Dari tadi dia membolak-balikan badan ke segala arah, namun matanya tak juga mau terpejam. Dia berusaha sekali lagi untuk memejamkan matanya, namun kata-kata Ramapati terus mendengung di telinganya. Dia merasa usaha dan kerja kerasnya selama ini hanya sia-sia. Kata-kata Gusti Patih
membuat malam ini terasa begitu panjang. Aku tidak mau dipaksa dengan cara seperti ini. Dipaksa untuk tidak perlu bekerja keras. Dipaksa untuk merasa puas dengan pangkat dan kedudukan yang sekarang. Bukan watakku untuk terlalu cepat puas dengan suatu keadaan. Tetapi kenapa dia melarangku bekerja keras, lalu mengambil contoh soal kekejamanku menyiksa tawanan? Agaknya dia sependapat dengan Rasemi. Ada apa lagi yang tersembunyi di balik Gusti Patih dan Rasemi? Coba hal ini kutanyakan pada Rasemi. Siapa itu? Aku, Rakuti. Oh, belum tidur kau rupanya. Aku tidak bisa tidur. Aku baru saja mau terlelap, Rakuti, lantas kau membuka pintu. Bangunlah, Rasmi. Aku ingin kau menemani aku. Sampai rasa kantukku datang. Ada hal yang ingin kau bicarakan dengan aku, Rakuti, sehingga aku harus bangun. Benar, Rasmi. Karena ini dari tadi mengganggu pikiranku. Apa itu? Kata-kata Gusti Patih tadi siang di pendopo kepatihan sangat menggangguku. Aku sama sekali tidak paham apa yang dia inginkan sebenarnya. Sepertinya setelah dia diangkat menjadi Patih Hamengkubumi, jalan pikirannya terbalik, berlawanan ketika dia belum menjadi Patih. Masuk akal tidak? Seorang Patih melarang bawahannya untuk bekerja keras. Padahal yang kita kerjakan itu jelas-jelas perintah Gusti Prabu. Yang membuat aku makin jengkel lagi, dia memaksa kita untuk puas dengan keadaan, kedudukan, dan pangkat kita yang sekarang. Kau tahu, Rasmi, bukan watakku untuk terlalu cepat dengan apa yang telah kudapatkan. Aku ingin kedudukanku lebih dari apa yang ada sekarang. Aku ingin meraih sesuatu yang lebih tinggi lagi. Rasmi, kenapa kau hanya diam saja? Pendapatmu mengenai para tawanan itu sependapat dengan jalan pikiran Gusti Patih. Lalu apa perkiraanmu tentang diriku, Rakuti? Apakah kau sependapat juga dengan Gusti Patih bahwa kita tidak perlu bekerja keras? Memang itu yang aku duga, Rakuti. Dengan kata-kata Gusti Patih tadi siang itu, aku melihat wajah kalian semua ya berubah, lalu menaruh curiga kepadaku. Ya, aku memang tidak setuju dengan cara kalian menyiksa tawanan secara kejam. Tapi bukan berarti aku juga melarang kalian untuk bekerja. Rakuti, pendapatku dan pendapat Gusti Patih kelihatan hampir sama, tetapi berbeda makna. Makna yang terkandung di dalam benakku melarang kalian menyiksa para tawanan adalah untuk kebaikan dan kepentingan kita bersama. Nah, sebab cara penyiksa seperti itu merugikan kita, Rakuti, merusak martabat kita, pengalasan, mengurangi simpati rakyat banyak. Baik, Rasmi. Aku sudah tahu apa yang ada di dalam otakmu itu. Tetapi persetan dengan pandangan rakyat banyak. Aku bekerja bukan untuk rakyat banyak, tetapi aku bekerja untuk mengabdi kepada Gusti Prabu Jayanegara. Sekarang aku ingin tahu, apa maksud kata-kata Gusti Patih melarang kita untuk bekerja keras? Apa yang bisa kau baca dari kata-katanya itu? Hanya ada satu, Rakuti. Gusti Patih takut bersaing dengan kita. Rakuti terkejut mendengar jawaban Rasemi. Dia sama sekali tidak menduga kalau Gusti Patih bermaksud dan punya niat tidak wajar. Setelah mengetahui maksud curang Gusti Patih ini, Rakuti berniat untuk bekerja lebih keras lagi, agar apa yang dia cita-citakan akan tercapai. Sementara itu, di atas atap Wisma Rasemi, ada sesosok bayangan hitam sedari tadi mengikuti pembicaraan Rakuti dan Rasemi dengan hati-hati. Rakuti dan Rasemi meneruskan percakapan mereka. Jadi begitu ceritanya. Iya. Pantas
Kata-katanya tadi siang sungguh aneh dan tidak masuk akal. Melarang kita semua bekerja keras, memaksa kita untuk puas dengan kedudukan yang sekarang, dan menganggap dirinya sebagai pahlawan dengan mengatakan, karena dialah, maka kita ini bisa diangkat menjadi para pengalasan. Sabar, Rakuti, sabar. Kita tidak boleh gegabah menghadapi hal seperti ini, Rakuti. Tidak, Rasmi. Persetan dengan kata-kata dia. Aku yang memisahkan kepala Nambi dari badannya. Aku yang menyebabkan dia menjadi patih Hamangkubumi. Dan aku bisa berbuat lebih dari itu. Pelan-pelan. Sudah malam, Rakuti. Sudah aku katakan, kau jangan emosi lalu bertindak sembrono. Ingat, Rakuti, kau masih punya waktu. Cepat atau lambat kau akan memperoleh apa yang kau inginkan itu. Tetapi sekarang kau harus ingat, sekarang yang menjadi patih Hamangkubumi adalah Ramapati. Kita harus tunduk di bawahnya. Aku tidak mengira kalau Gusti Patih mempunyai maksud seperti itu. Sekarang semuanya tampak jelas. Tetapi kenapa? Kalau memang Gusti Patih mau menjerumuskan kita, lalu dia melarang kita untuk kerja keras dan menyiksa secara kejam para tawanan itu. Bukankah dengan menyiksa para tawanan, harusnya biarkan saja, supaya semua orang membenci kita, membenci para pengalasan dan rasa benci ini sampai kepada Gusti Prabu. Lalu Gusti Patih tepuk tangan kegirangan. Tapi kenapa dia juga melarang untuk menyiksa para tawanan, seperti pendapatmu? Nah, itulah seperti yang aku katakan tadi. Aku dan Gusti Patih menolak penyiksaan secara kejam para tawanan, tetapi dengan makna yang berbeda, Rakuti. Kalau alasanku menolak penyiksaan para tawanan, hubungannya pada rakyat banyak, penilaian orang banyak terhadap kita. Nah, tetapi di mata Gusti Prabu, kita tetap baik. Karena itu perintah Gusti Prabu. Ingat, Rakuti, sedangkan alasan Gusti Patih lebih berhubungan dengan Gusti Prabu karena dengan melarang kita bekerja keras, penilaian Gusti Prabu kepada kita menjadi jelek. Gusti Prabu akan menganggap kita malas. Gusti Patih tidak mau bersaing dengan kita, karena dia tahu kita bisa berbuat lebih dari yang pernah kita lakukan dalam perang Lamaja. Rasmi, aku akan berbuat lebih dari ini. Aku akan meraih sesuatu yang lebih tinggi lagi. Aku belum puas dengan pangkat dan kedudukanku yang sekarang. Jangan terlalu cepat kau bermimpi, Rakuti. Tidak, Rasmi. Sekarang sudah saatnya aku memperlihatkan siapa sebenarnya Rakuti kepada Gusti Prabu Jayagara. Dan jangan kau larang aku untuk menyiksa para tawanan itu. Jangan! Hei, suara apa itu? Hei, siapa itu? Rasmi, mari kita lihat. Hei, siapa kau? Ayo Rasmi. Iya. Rupanya ada orang yang mendengarkan pembicaraan kita. Mari kita kejar dia. Rakuti dan Rasmi berlari mengejar manusia misterius itu. Mereka berkejar-kejaran. Orang misterius itu memacu larinya dengan melompat-lompat sambil memutar-mutar tubuhnya di udara dan hinggap di atas dinding-dinding wisma dan kemudian bersembunyi. Untuk sesaat, Rakuti dan Rasmi kehilangan jejak. Aduh, dia sudah menghilang. Begitu cepat dia berlari. Berarti dia mendengar semua pembicaraan kita, Rasmi. Ya, tentu saja. Lalu untuk apa? Dia ingin tahu isi pembicaraan kita. Ya, tentu ada yang menyuruhnya. Kalau begitu, kita harus mencarinya sampai dapat. Malam ini juga. Ayo. Ya, tunggu dulu. Aku melihat seperti bekas jejak di sini. Oh iya. Dari tapak yang membekas ini, sepertinya tapak sepatu prajurit. Tentu dia adalah seorang prajurit dan utusan orang lain. Aku rasa orang itu masih ada di sekitar tempat ini, Rakuti. Sebaiknya kita cari terus sebelum dia menghilang dari istana ini. Ayo, Rasmi. Mereka meneruskan pencarian terhadap manusia misteri itu dengan teliti. Rakuti dan Rasmi berjalan perlahan, langkahnya tanpa suara. Sementara itu, orang misterius yang sedang bersembunyi di balik dinding wisma tak dapat bergerak sedikit pun karena banyak prajurit jaga yang mondar-mandir. Posisiku di atas dinding ini cukup tinggi, memudahkan prajurit jaga yang lewat di sini untuk melihat aku. Sebaiknya aku mencari tempat yang aman. Rakuti dan Rasmi sudah lebih dekat dengan arahku.
Iya, aku lompat saja ke bawah. Hei, siapa itu? Dengarkan baik-baik. Lebih baik kau tutup mulutmu rapat-rapat. Kalau kau tidak mau aku paksa menutup mulutmu seperti ini. Mengerti? Baik, akan kubuka mulutmu. Tuan, ini siapa? Pelan. Pelan sedikit bicaramu. Aku sedang diburu-buru orang. Tentang siapa aku, itu tidak penting. Lalu, apa yang Tuan hendak lakukan di sini? Jangan banyak tanya. Sekarang aku minta kau lindungi aku. Bagaimana caranya aku melindungi Tuan? Aku ingin menyusup keluar dari tempat ini. Kau berdiri di jalan sana. Kalau ada orang yang sedang mencari aku, beri aku tanda. Mengerti? Ya, baik-baik. Kau jangan beranjak dulu dari tempat ini sebelum aku pergi jauh. Iya, Tuan. Orang misterius itu segera berlari meninggalkan prajurit jaga. Sementara Rakuti dan Rasemi sudah semakin dekat ke tempat orang misterius dan prajurit jaga tadi bercakap-cakap. Prajurit jaga melihat Rakuti dan Rasemi dari kejauhan, tapi dia tidak memberikan tanda apa-apa. Kau prajurit. Apakah tak melihat seseorang yang mencurigakan selama kau berdiri di sini? Selamat malam Tuan Rakuti dan Tuan Rasemi. Orang itukah yang Tuan cari? Iya. Apakah kau melihatnya? Ampun Tuan. Hamba bukan saja melihatnya, tetapi entah dari arah mana, tiba-tiba saja orang itu sudah menyekap hamba untuk beberapa saat, Tuan. Apa yang dia harapkan dari kau? Dia hanya menginginkan aku tutup mulut dan membiarkan dia menyusup keluar dari sini. Kau mengenalnya? Apakah dia orang Majapahit ini juga? Atau orang asing? Aku tidak bisa mengenalnya sama sekali, Tuan. Karena dia mengenakan cadar kain merah di mukanya. Sungguh, Tuan, hamba tidak mengenalinya sama sekali. Lalu, lari ke arah mana dia tadi? Ke arah timur, Tuan. Menuju gerbang keluar Wisma ini. Hamba menduga dia datang dari Wisma, Tuan. Ya, memang dia mencoba untuk memata-matai kami. Ayo, Rasmi. Kita ikuti dia terus. Pokoknya, jangan sampai dia lolos dari istana ini. Kita harus mendapatkannya malam ini juga. Sabar sebentar. Coba kau kemari, prajurit. Ada yang bisa hamba bantu, Tuan? Coba angkat kakimu. Baik, Tuan. Apa dugaanmu, Rasmi? Tapak sepatunya sama seperti jejak yang kita lihat tadi. Berarti orang misterius itu masih orang-orang istana juga, maksudmu? Maksudku, orang misterius itu bukan orang asing. Hanya dari tapak sepatu ini? Iya. Tapi dugaanku lain. Kalau kau mengatakan bahwa jejak yang kita lihat itu sama dengan tapak sepatu prajurit ini, ya, mungkin saja itu jejak prajurit ini juga. Itu mungkin saja terjadi. Lain, Rakuti, lain. Rasmi, dari mana kau bisa membedakan itu? Prajurit, coba kau berjalan maju ke depan. Ayo. Ya, Tuan. Coba kau perhatikan, Rakuti. Jejak sepatu dari prajurit ini. Coba perhatikan. Iya, sama seperti jejak yang kita lihat tadi. Nah, jejak tapak sepatunya memang sama. Tetapi yang tadi lebih dalam dari yang ini. Artinya? Artinya orang misterius itu berlari, sedangkan jejak sepatu prajurit jaga tidak dalam. Karena dia hanya berjalan. Kau paham maksudku? Iya. Nah, itu berarti orang misterius yang kita kejar ini orang istana juga. Orang Majapahit. Prajurit Majapahit, Rakuti. Bukan orang asing. Kalau begitu, mari kita teruskan pengejaran kita sebelum dia menghilang. Tanpa terasa, Rakuti dan Rasemi sudah sampai di dekat gapura istana Kaputren. Malam semakin larut, rembulan berada persis di atas kepala. Rakuti dan Rasemi berjalan perlahan. Kewaspadaannya diperketat. Tanpa mereka sadari, mereka berjalan semakin dekat ke arah di mana orang misterius itu berdiri. Orang itu semakin takut. Dia merapatkan tubuhnya ke dinding. Namun karena bayangan dua orang karena sinar rembulan itu semakin dekat, orang misterius itu memutuskan untuk lari. Itu dia. Hei, siapa kau? Ayo, Rasmi. Ayo. Hei, kenapa lari? Ayo, Rasmi. Kita kejar terus. Iya. Tunggu. Siapa kau ini sebenarnya? Siapa yang menyuruhmu?
menyerang kita. Ayo Rasmi. Ayo. Kita harus membereskan dia malam ini juga. Iya. Supaya dia bungkam. Iya. Ayo cepat. Cukup hebat juga ilmu silat yang kau miliki. Pasti kau bukan prajurit jaga biasa. Tapi aku masih bisa mengatasi semua jurus-jurus pukulanmu. Ayo, kita lanjutkan. Aku sanggup melayani kau sampai fajar nanti. Orang misterius itu terus menyerang Rakuti. Namun Rakuti nampak dengan mudah menangkis semua serangannya. Rasmi yang berdiri cukup jauh hanya menyaksikan pertarungan dua orang itu dengan tidak sabar. Ayo Rakuti, cepat sudahi saja pertarungan ini. Aku kira kau mampu mengalahkannya. Ayo. Dalam pertarungan yang makin seru itu, Rakuti berhasil menjamret cadar orang misterius itu. Belum sempat Rakuti melihat wajahnya, seketika itu juga orang itu lari dan melompat tinggi ke udara sambil memutar-mutar tubuhnya di udara, melintasi dinding pagar istana Kaputren dan menghilang entah kemana. Rakuti kehilangan jejak lagi, namun dia tidak putus asa. Aku berhasil menjamret cadarnya, Rasmi. Iya, tapi sekarang kita kehilangan jejaknya lagi, Rakuti. Tidak. Orang itu masuk ke halaman istana Kaputren. Mari, kita juga masuk ke istana Kaputren dan mencarinya. Tapi apakah kedatangan kita malam-malam begini tidak mengganggu para penghuni istana Kaputren yang sedang tidur, Rakuti? Rasmi, kita harus mendapatkan orang itu malam ini juga. Dan karena dia menyusup ke istana Kaputren, berarti istana Kaputren diancam bahaya. Kita wajib mengamankannya, bukan? Kau ragu? Iya. Tetapi berhubung kita harus mendapatkan orang itu malam ini juga, terpaksa kita harus mencarinya terus. Kalau begitu, mari kita masuk ke istana Kaputren lewat pintu gerbang utama, agar kita tidak dicurigai prajurit jaga. Ya, ayo. Rakuti dan Rasmi terpaksa masuk ke istana Kaputren. Prajurit jaga yang tahu kehadiran mereka segera membungkuk memberi hormat dengan penuh tanda tanya. Rakuti dan Rasmi memutuskan untuk menemui Putri Raja Padmi dan melapor tentang orang yang menyusup ke istana Kaputren. Siapa dia datang? Selamat malam, Tuan. Apakah ada yang bisa kami lakukan untuk Tuan? Aku ingin bertemu dengan Tuan Putri Raja Padmi. Malam ini juga, Tuan? Ya, malam ini juga. Ada sesuatu yang penting. Tidak bisa ditunda besok. Mengapa kau ragu dan takut? Iya. Tunggu sebentar, Tuan. Selamat malam, Tuan Putri. Maaf kalau hamba mengganggu. Ada apa, prajurit? Ada dua orang pengalasan ingin menghadap Tuan Putri. Suruh mereka masuk. Silakan. Adakah sesuatu yang mendesak sehingga memaksa kalian untuk datang menghadap malam-malam begini? Benar, Tuan Putri. Tetapi sebelumnya, maafkan kami kalau kami mengganggu istirahat Tuan Putri malam ini. Begini, Tuan Putri. Ada seorang bercadar kain merah telah menyusup masuk ke istana Kaputren ini. Benar, Tuan Putri. Benar, Tuan Putri. Kami mengikuti orang itu sejak dari wisma kami. Kami penasaran, Tuan Putri. Ingin tahu segera siapa sebenarnya orang misterius itu. Apakah kalian yakin orang itu masuk kemari? Yakin, Tuan Putri. Kami yakin sekali. Oleh karena itu, kami khawatir sekali dengan keamanan di istana Kaputren ini. Kami wajib untuk menjaga keamanan di istana ini, Tuan Putri. Lalu apa yang ingin kalian lakukan? Kami ingin mendapatkan orang itu segera. Malam ini juga, Tuan Putri. Maksud kalian? Kalau Tuan Putri berkenan, izinkanlah kami untuk mencari orang itu di dalam istana ini. Maksud kalian ingin menggeledah puri kediamanku? Iya, begitulah Tuan Putri. Karena orang misterius itu berbahaya kalau dia berada di istana Kaputren malam-malam begini. Ia memiliki ilmu silat yang cukup baik, Gusti. Tidak. Aku tidak bersedia puri kediamanku digeledah di tengah malam begini. Kami tidak bermaksud apa-apa, Tuan Putri.
Kami hanya ingin menjaga keselamatan Tuan Putri dan penghuni istana lainnya dari orang misterius itu. Persetan dengan itu semua. Yang penting aku tidak mau diganggu malam-malam begini. Aku dan penghuni lainnya sedang istirahat. Apakah kalian tidak mempunyai cara yang lain? Maaf Tuan Putri. Kalau kita menunggu sampai fajar, nanti dia pergi dari sini. Apakah kalian yakin bahwa orang itu adalah orang jahat? Kalau seandainya dia orang baik-baik, lalu kenapa dia menutup muka dengan cadar kain merah, Tuan Putri? Tentu dia mempunyai maksud jahat. Tetapi kenapa prajurit jaga tidak melihatnya? Malah kalian yang mengetahui. Prajurit, apakah kau melihat seseorang bercadar kain merah masuk ke sini? Ampun Tuan Putri, hamba tidak melihat orang itu. Tuan Putri, tentu prajurit tidak melihatnya. Karena orang itu masuk secara sembunyi-sembunyi. Orang yang bermaksud jahat tentu mencuri-curi kesempatan untuk masuk. Percayalah kepada kami Tuan Putri. Kami tidak bermaksud apa-apa. Selain menyelamatkan Tuan Putri, juga menyelamatkan penghuni lainnya. Sekarang begini saja Rakuti. Kalian kembali ke wisma kalian dan biarkan aku istirahat. Tuan Putri, lalu bagaimana dengan orang misterius itu? Lupakanlah. Kalau dia berani bergerak dan bikin ulah di istana ini, aku akan perintahkan prajurit jaga yang ada saja untuk membereskannya. Tuan Putri, orang itu memiliki ilmu silat yang cukup tinggi. Para prajurit jaga tidak akan bisa mengalahkannya. Rakuti, aku minta kau mengindahkan permintaanku. Sudahlah Rakuti, sudahlah. Sebaiknya kita ikuti saja perintah Tuan Putri. Memang hari sudah cukup malam. Dan kami mohon maaf Tuan Putri atas pembicaraan kami yang terlalu keras dan sedikit memaksa. Begitu juga hamba Tuan Putri. Hamba mohon maaf kalau tadi sedikit memaksa dan berbicara agak keras. Dan sekarang kami mohon diri dulu. Maaf kalau kami sudah mengganggu istirahat Tuan Putri. Rakuti dan Rasmi kembali dengan tangan hamba. Raja Padmi tidak mengizinkan Puri kediamannya digeledah. Orang misterius itu hilang tanpa jejak. Raja Padmi ingin kembali tidur, tapi perasaannya tidak enak. Dia merasa resah dengan kabar orang misterius itu. Lalu dia mencoba untuk berjalan ke bagian belakang serambi. Setelah mendengar laporan kedua orang pengalasan tadi, perasaanku jadi tidak tenang malam ini. Siapakah gerangan orang misterius itu? Apa perlunya dia berlari dan masuk ke sini? Sepertinya ada yang memperhatikan aku. Mengapa perasaanku semakin tidak enak? Apakah orang misterius itu berada di dalam istana ini? Tuan Putri. Kau? Kuda Parasuta? Maaf kalau kehadiran hamba mengejutkan Tuan Putri. Kaukah yang sedang dicari-cari Rakuti dan Rasmi barusan? Benar Tuan Putri. Tetapi hamba berhasil lari dan masuk kemari. Sebenarnya maksud hamba datang kemari untuk menghadap Tuan Putri dan melapor bahwa kedua Ananda, Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi, dalam keadaan baik dan sehat. Senang sekali. Lalu kapan kau pergi ke sana, Kuda Parasuta? Ya, sudah cukup lama juga Tuan Putri. Hamba minta maaf kalau baru sekarang baru bisa menghadap dan melaporkan hal ini kepada Tuan Putri. Tidak apa-apa, Kuda Parasuta. Aku begitu senang sekali mendengar berita ini. Sedangkan kedatangan hamba ke lereng Gunung Lejar adalah membawa sepucuk surat dari bekal Gajah Mada untuk Tuan Putri Tunggadewi. Oh, begitu? Nanti kalau seandainya suatu waktu kau ke sana lagi, jangan lupa salamku untuk mereka. Katakan kepada mereka bahwa aku di sini pun dalam keadaan baik. Baik Tuan Putri. Nanti akan hamba sampaikan kepada mereka.
Maaf Tuan Putri. Hamba mohon pamit sekarang, agar tidak terlalu mencurigakan. Katanya kau bercadar kain merah. Lalu mana cadarmu? Kenakanlah, supaya tidak ada orang yang mengenalmu. Maaf Tuan Putri. Waktu berkejar-kejaran dengan Rakuti dan Rasemi tadi, kami sempat adu otot. Dan Rakuti berhasil menjamret cadar itu. Sekarang kain cadar merah itu berada di tangannya Tuan Putri. Parasuta, lain kali kau harus lebih hati-hati lagi kalau mau masuk kemari. Iya Tuan Putri. Sekarang hamba pamit dulu. Iya, hati-hatilah kau di jalan. Orang misterius itu ternyata kuda Parasuta yang sudah tidak bercadar lagi. Raja Padmi sangat gembira mendengar kedua putrinya dalam keadaan baik di lereng Gunung Lejar. Sementara itu, Rakuti dan Rasmi masih penasaran siapa gerangan manusia misterius itu. Dengan kain cadar di tangannya, mereka terus menduga-duga siapa pemiliknya. Ya, kita harus menjaga perasaan Tuan Putri Rakuti. Dia tentu tidak mau diganggu pada waktu istirahat. Aku heran. Mengapa Tuan Putri tidak menaruh percaya kepada kita? Dia lebih baik istirahat di malam yang penuh ancaman daripada istirahat dengan perasaan tenang. Bukan begitu soalnya Rakuti. Dia tidak tahu awalnya bagaimana. Apalagi waktunya memang sudah terlalu malam. Kita yang telah mengganggu istirahat Tuan Putri. Kalau kita tidak menemukan orang itu, tentu segala pembicaraan kita itu akan menyesatkan kita sendiri, akan membahayakan diri kita sendiri rasanya. Nah, kalau kau sudah tahu bahwa orang itu harus kita bungkam, kenapa kau selalu melayani pertarungannya? Kenapa? Coba kalau kau langsung mematahkan perlawanan dan memaksa dia untuk menyerah, tentu kita bisa membungkam mulutnya dan segera tahu siapa yang menyuruhnya untuk memata-matai kita. Tapi ini kau selalu memberi kesempatan kepadanya. Rasemi, sulit menghadapi orang yang sebentar-sebentar bertarung dan sebentar-sebentar lari. Aku kira kau tahu bagaimana caranya menghadapi musuh seperti itu, Rakuti. Aku yakin ilmu silatmu itu lebih tinggi dari dia. Sekarang dia sudah menghilang dan kita pulang dengan tangan hampa. Bagaimana lagi kawan merahnya? Kain cadar inilah yang bisa membantu untuk mencari siapa sebenarnya orang misterius itu. Tetapi siapa yang kenal dengan kain cadar merah itu? Mana mungkin prajurit satu istana ini tidak ada yang mengenal kain merah ini. Aku menanyakan kepada semua prajurit yang ada di sini. Ya, sudahlah. Sekarang kita berangkat tidur saja, Rakuti. Mataku sudah mengantuk sekali. Dan besok saja kita lanjutkan usaha pencarian ini. Rasmi, sudah beberapa orang prajurit yang kita tanyai. Tidak ada yang tahu. Iya, kalau memang mereka tidak tahu mau apa lagi, Rakuti. Aku belum putus asa, Rasmi. Aku ingin terus bertanya. Hei, kemari sebentar kalian. Ya Tuan. Kau mengenal kain merah ini? Tidak Tuan. Hamba sungguh belum pernah melihat kain yang Tuan tunjukkan ini. Jadi kau tidak tahu? Kalau kau? Hamba juga tidak tahu Tuan, sungguh. Goblok semua. Dari sekian banyak prajurit, tidak ada yang tahu. Kain kepunyaan siapa ini? Semuanya goblok. Hamba sungguh tidak tahu Tuan. Dari mana Tuan mendapatkan kain ini? Dan apa maksudnya Tuan menanyakannya kepada hamba? Rakuti, kau belum menjelaskan kepada mereka mana mereka tahu apa yang kau maksudkan dengan kain itu. Kain ini berhasil aku jamret dari orang yang tidak ku kenal. Dia mengenakan sebagai cadar menutupi mukanya untuk memata-matai kami tadi malam. Orang itu menghilang entah kemana. Lalu Tuan ingin mencari orang itu melalui kain cadar miliknya ini? Ya. Ya sudah, Rakuti, sudah. Kalau mereka memang tidak tahu, kita tanyakan kepada prajurit yang lain. Kita bertanya kepada prajurit yang bertugas di sekitar istana Keputren. Mengapa?
Ya, karena orang misterius itu menghilangnya di sekitar istana Kaputren. Nah, mungkin orang itu biasa berkeliaran di sana dan ada prajurit yang memperhatikannya. Oh, iya. Ayo, kalau begitu, kita pergi ke sana. Ayo, Rasmi. Kuda Parasuta menghadap Putri Raja Padmi di Istana Keputren. Putri Raja Padmi gembira mendengar kabar mengenai dua orang putrinya, Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi. Mereka dalam keadaan baik di lereng Gunung Lejar. Putri Raja Padmi menyuruh kuda Parasuta agar bertindak hati-hati jika mau masuk ke Istana Kaputren. Sementara itu Rakuti dan Rasemi mengatur siasat untuk mencari tahu siapa sebenarnya pemilik kain cadar merah. Aku benar-benar tak tahu caranya untuk menembus Istana Keputren dan menangkap pemilik kain cadar merah yang berada di tanganku ini, Rasmi. Kita harus pakai akal, Rakuti. Jangan pakai okol. Aku tahu. Kita harus pakai akal, Rasmi. Tapi apakah kita akan mematuhi apa yang dikatakan Putri Raja Padmi? Bahwa kita dilarang keras memasuki Istana Keputren. Apakah kita nekat? Itu namanya pakai okol, Rakuti. Lalu apa yang kau maksud? Ya, kita amati dan selidiki dari jarak jauh suasana Istana Keputren itu. Nah, dengan begitu orang yang keluar masuk ke Istana Keputren dapat kita ketahui dan mengenalinya satu persatu, Rakuti. Apabila ada orang yang nampak asing dan nampak aneh, orang itu patut dicurigai. Lalu? Nah, kita amati terus orang tersebut. Kita ikuti sepak terjangnya. Dan jangan lupa ciri-ciri badan wadaknya. Kita amati dan kita catat dalam otak. Rasemi, cara seperti itu perlu waktu. Padahal, kita harus segera dapat menangkap si pemilik kain cadar merah ini. Yang seolah-olah melecehkan dan meremehkan aku. Aku ingin segera menangkap dan membekuknya dalam keadaan hidup atau mati. Ya, tapi kita perlu hati-hati. Tidak boleh gegabah, apalagi memancing timbulnya kegaduhan dalam Istana Keputren. Bisa-bisa kitalah yang akan dipersalahkan karena melanggar tata tertib. Tentu saja, kita tempuh cara yang tidak akan menimbulkan kegaduhan di lingkungan Istana Keputren. Apalagi menggugah kecurigaan Tuan Putri Raja Padmi. Rakuti dan Rasemi memutar otak bagaimana caranya menangkap si pemilik kain cadar merah. Sedangkan di dalam Istana Kaputren, Raja Padmi memanggil kuda Parasuta untuk diberi tugas. Tuan Putri memanggil hamba? Benar, kuda Parasuta. Aku rasa sekarang ini kau dalam keadaan aman. Benar, Tuan Putri. Hamba tak kurang suatu apa. Selama hamba berada di Istana Kaputren ini, hamba merasakan berada di dalam naungan Tuan Putri. Sehingga tidak ada seorang pun yang berani mengancam keselamatan jiwa hamba. Bagus. Dan selama kau keluar masuk Istana Keputren ini pun, apakah tidak ada yang mencurigaimu? Tidak, Tuan Putri. Bahkan mereka yang melihat hamba mengira bahwa hamba ini adalah prajurit penjaga Istana Kaputren. Berarti keselamatan jiwamu benar-benar tidak mengkhawatirkan. Dan ini sesuai dengan apa yang telah kusampaikan kepadamu. Agar selama kau keluar masuk Istana Kaputren ini, kau bersikap waspada dan hati-hati. Pesan Tuan Putri sudah hamba laksanakan. Dan Tuan Putri bisa melihat sendiri bahwa keadaan hamba masih segar bugar. Aku senang dan puas bahwa kau taat menjalankan apa yang kukatakan. Dan, oh ya, aku bangga akan dharma baktimu kepadaku. Untuk itu, aku akan memberi tugas kepadamu. Kalau tugas yang diberikan Tuan Putri itu pantas hamba laksanakan, hamba akan menerima dengan tangan terbuka, Tuan Putri. Malam nanti kau akan kuberi tugas jaga bersama prajurit jaga lainnya. Sendi kau dawuh, Tuan Putri. Hamba akan laksanakan. Kuda Parasuta menerima tugas menjaga pintu gapura Istana Kaputren. Malam sunyi lengang,
Bulan tua mengapung di angkasa raya. Cahayanya hinggap di puncak-puncak bangunan istana Kaputren dengan lembut. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba beberapa prajurit jaga dikejutkan dengan kedatangan dua sosok manusia. Minggir, hei prajurit! Aku mau lewat. Maaf, tidak boleh seorang pun diizinkan memasuki istana Kaputren. Apalagi malam-malam begini. Minggir kataku. Kalau tidak minggir, akan kuterjang dengan kudaku ini. Maaf, kalau kau berbuat kasar, aku pun bisa melakukanmu lebih kasar lagi. Mau melawan? Kami tidak akan melawan kalau kau bersikap sopan terhadap kami. Tapi karena kau bersikap menantang, maka kami pun tidak segan-segan menjawab tantanganmu. Nah, sekarang mau apa? Aku mau lewat. Kau boleh lewat pintu gerbang ini. Asalkan kau bisa melangkahi mayatku terlebih dulu. Dan kau pun akan bisa memasuki puri istana Kaputren. Asalkan kau bisa mengangkangi mayat para prajurit penjaga pintu gapura istana Kaputren. Berbelit-belit sekali kau ini. Kami tidak akan berbelit-belit kalau kau menepati aturan yang berlaku di sini. Bahwa tidak boleh seorang pun pada malam-malam begini tanpa ada keperluan penting memasuki istana Kaputren. Oh, jadi kalian tidak mau minggir? Kami ditugaskan menjaga pintu gerbang istana ini. Maka kami pun rela membela tugas yang kami emban. Oh, kalian mengurus pedang. Aku pun akan meladeni. Awas! Seru juga mereka bertarung. Tapi siapa lawan mereka? Kalau tidak ada yang mengalah, bisa-bisa banjir darah di pintu gerbang itu. Wah, nampaknya orang itu mempunyai olah kanuragan yang tinggi. Dikeroyok dua orang prajurit tidak juga mundur. Wah, bahkan nampak lebih beringas. Sekarang baru tahu rasa kalian. Ampun. Aku jangan dibunuh. Aku tidak akan membunuh. Terima kasih. Sebenarnya, apa maksudmu malam-malam begini ingin memasuki istana Kaputren? Amati dulu siapa aku. Ayo, kalian bangun. Siapa kau ini? Aku merasa di bawah sekali dengan olah kanuraganmu. Oh, Tuan Rakuti. Aku Rakuti. Aku bermaksud mencari dan menangkap si pemilik kain cadar merah yang berada di tanganku. Kenapa Tuanku Rakuti tidak bilang sedari tadi? Aku ingin mencoba kesiapsiagamu dalam tugasmu sebagai prajurit penjaga. Maafkan kami, Tuanku Rakuti, karena kami sudah berbuat lancang. Sekali lagi, maaf, sampai kami tidak mengenali Tuan. Nah, sekarang apakah kalian bisa mengenali si pemilik kain cadar merah ini? Kalau tidak salah, milik Kuda Parasuta. Kuda Parasuta? Di mana sekarang? Malam ini dia bertugas menjaga pintu gapura istana Kaputren. Tuanku Rakuti silahkan menemui di sana. Baik. Rasem, mari kita menuju ke gapura istana Kaputren. Siapa dua orang itu tadi? Kau ini bertugas jaga malah tidur. Sampai tidak tahu di sini baru ada peristiwa. Aku tahu. Kalian barusan perang tanding dengan salah seorang dari mereka itu kan? Kenapa kau tidak membantu? Membantu apaan? Setelah mata ini ku melek-melekan, ternyata dia itu bukan tandingan kalian. Dia itu memiliki olah kanuragan tinggi. Nah, maka lebih baik sambil menahan kantuk menyingkir aku jauh. Itu namanya kau ini prajurit pengecut. Alah. Prajurit gombal. Sedangkan kami prajurit pemberani dan mendapat pujian. Kalau hanya mendapat pujian dari orang itu, aku tidak heran, apalagi iri. Jadi kau belum tahu siapa sebenarnya orang itu? Orang itu adalah Tuan Rakuti.
Sedangkan yang satunya lagi adalah Tuan Rasmi. Itu pun aku baru tahu setelah aku amat-amati dengan baik. Kalau yang kami hadapi itu adalah Tuan Rakuti, maka sudah jauh-jauh aku lebih baik mundur dan dengan hormat mempersilakan dia masuk. Wah, kalian bisa kualat berani melawan Tuan Rakuti. Aku sudah minta maaf. Dan Tuan Rakuti pun memahami atas tanggapanku dengan cara kasar. Apa sebenarnya keperluan Tuan Rakuti datang malam-malam begini? Beliau ingin bertemu dengan pemilik kain cadar merah. Kenapa kau tidak segera menunjukkan si pemilik kain cadar merah itu? Sekarang Tuan Rakuti sedang menemui si pemilik kain cadar merah, Kuda Parasuta. Yang kalau tidak salah dia sedang bertugas menjaga pintu gapura Istana Kaputren. Tapi aneh. Kalau Tuan Rakuti dan Tuan Rasmi itu mencari pemilik kain cadar merah, kan tidak perlu malam-malam begini. Siang hari kan bisa. Apakah itu bukan hanya sebagai alasan agar bisa masuk ke Istana Kaputren? Kalau bicaramu itu didengar Tuan Rakuti, bisa-bisa kau dibuat tidak bergerak lagi. Lah, aku ini bicara yang sebenarnya. Dan aku pun sudah paham benar siapa Tuan Rakuti itu. Beliau berangasan. Namun, pada dasarnya beliau itu baik. Sedangkan Tuan Rasmi, orangnya lembut dan mudah tersenyum. Maka, ku amati sewaktu kalian perang tanding dengan Tuan Rakuti tadi. Tuan Rasmi bersikap diam, tenang. Bahkan sekali-sekali, dia itu tersenyum. Sudahlah, sudah. Kau tidak usah membicarakan orang. Kita sekarang ini sedang tugas jaga. Siapa tahu ada orang lain yang nekat masuk sampai tidak ketahuan. Beberapa prajurit jaga itu meneruskan tugasnya dengan kesiapsiagaan tinggi. Sementara Rakuti dan Rasmi tiba di pintu gapura Istana Kaputren. Bangun! Disuruh jaga malah tidur. Ayo bangun! Ayo bangun! Ada apa? Ayo bangun! Iya, aku sudah bangun toh. Ada apa? Apa ada orang masuk ke Istana Kaputren? Ayo kejar! Hukuman apa yang akan kuterima? Tidak ada yang masuk ke Istana Kaputren. Lalu ada apa? Apakah Tuan sudah melapor kepada prajurit penjaga pintu gerbang pertama? Prajurit itu tidak perlu kau tanyakan. Aku bisa sampai ke sini karena sudah diperbolehkan masuk. Tapi Tuan, untuk memasuki Istana Kaputren ini tidak diperbolehkan oleh Tuan Putri. Tuan harap mengerti. Aku tahu tata aturan Istana Kaputren. Dan aku pun tidak akan masuk. Lalu Tuan, ada keperluan apa Tuan sampai ke pintu gapura ini? Di mana Kuda Parasuta? Kuda Parasuta? Ya. Itu Tuan, itu dia. Kuda Parasuta sedang mondar-mandir sambil menenteng pedangnya. Kuda Parasuta. Ada apa memanggilku? Rupanya kalian tamu tadi undang. Malam-malam begini keluyuran kemari. Orang yang tak tahu adat, tak tahu sopan santun dan tak tahu tata krama, tidak mungkin akan melangkahkan kaki kemari. Jangan banyak omong. Rasmi, angkat orang ini. Cepat naikkan ke kuda. Jadi itu maksud kalian datang kemari? Memaksaku pergi bersamamu? Tidak bisa. Kalian tidak punya wewenang atas diriku. Kalian hanya pantas berada di telapak kakiku. Kau meremehkan aku. Cepat Rasmi. Orang ini kita berangus. Awas. Kuda Parasuta dapat dilumpuhkan dengan singkat. Tangannya diikat, diseret, dan dinaikkan ke atas kuda Rakuti secara paksa. Kuda yang ditunggangi Rakuti dan tawanannya, serta kuda Rasmi segera melesat bagaikan terbang di atas jalan-jalan Majapahit. Mereka terus berkuda menyusuri keremangan malam. Derap kaki kuda terdengar nyaring, membelah suasana hening dan sepi.
Dan akhirnya, kuda Parasuta dijebloskan ke penjara bawah tanah. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.